Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ahmad Izzuddin, dosen Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kita bertemu di mata kuliah yang berbeda. Di mata kuliah semester ini, saya mengajar terkait dengan perencanaan kebijakan sosial. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh para mahasiswa karena salah satu ketercapaian dalam capaian pembelajaran di Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga itu menjadi seorang analis kebijakan. Nah, tentu ketika berbicara mengenai capaian pembelajaran ataupun output dari program studi ini sebagai seorang analis kebijakan, maka ini menjadi kajian yang harus dipahami dan harus menjadi sebuah kebutuhan primer bagi Anda seorang pemberdaya masyarakat. Nah, oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini di mata kuliah perencanaan kebijakan sosial, saya akan menyajikan ada 8 cakupan implementasi kebijakan yang akan kita bedah dalam satu semester ke depan. Apa saja yang harus menjadi atau menjadi diskusi kita dalam satu semester ke depan? Salah satunya yang pertama adalah cakupan dan ruang lingkup. Ruang lingkup. Yang kedua adalah paradigma pembangunan mempengaruhi proses kebijakan sosial. Yang ketiga, kita akan mendiskusikan model perumusan dan naskah kebijakan sosial yang relatif dengan isu yang kita tawarkan nanti. Keempat, kita akan mendiskusikan terkait dengan analisis kebijakan sosial. Ini menjadi bagian yang tidak terpisah dalam mata kuliah ini. Juga kita akan mendiskusikan terkait dengan advokasi kebijakan sosial. Ini menjadi kajian yang perlu kita pahami bersama. Selain itu juga nanti kita yang akan mendiskusikan implementasi kebijakan sosial. Juga kita akan mendiskusikan monitoring dan evaluasi kebijakan sosial. Dan di akhir kita akan mendiskusikan draft kebijakan sosial yang sudah dilakukan oleh beberapa analis kebijakan ataupun stakeholder terkait. Dalam hal ini adalah pemerintah itu sendiri. Mari kita lihat dalam cakupan dan ruang lingkup ini. Cakupan dan ruang lingkup ini akan berhubungan dengan PMKS. PMKS kependekan atau kepanjangannya adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial. Secara definisi dan cakupan dalam undang-undang, PMKS itu ada sekitar 26 di dalamnya. Tetapi kita tidak akan semuanya mendiskusikan kategori PMKS itu sendiri. Kita akan fokus kepada 5 hal paling tidak yang perlu dan penting kita diskusikan menyangkut dengan kebijakan sosial itu sendiri. Kenapa kita penting mendiskusikan 5 hal ini? Karena ini berhubungan dengan social protection atau perlindungan bagi kelompok yang ya boleh dikatakan sebagai marginalized group. Yang pertama, kita akan mendiskusikan isu disabilitas. Nah, isu disabilitas tentu nanti aspek-aspek yang perlu kita diskusikan adalah terkait dengan asas kebutuhannya, bagaimana negara mengakomodir kelompok ini, apakah negara atau misalnya infrastruktur sudah memprioritaskan kelompok-kelompok disabilitas, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita akan mendiskusikan anak. Anak dalam hal ini kita akan lihat dalam 2 perspektif, yaitu perspektif child liberation, dan yang kedua dalam perspektif child protection. Child liberation adalah merupakan kebebasan ekspresi dari seorang anak. Misalnya anak jalanan, kalau kita lihat, apakah mereka ketika memutuskan menjadi seorang anak jalanan,
itu karena memang betul-betul keputusan dirinya sendiri atau memang lingkungan sekitar yang membuat dirinya menjadi seorang anak jalanan, ataukah keluarganya tidak memproteksi keberadaan anak mereka sehingga mereka memutuskan menjadi seorang anak jalanan, atau mungkin juga karena faktor atau lingkungan sekolahnya sehingga dia tidak pulang ke rumah sehingga dirinya tidak nyaman di dalam lingkungan keluarga dan memutuskan aktif atau gabung dengan kelompok-kelompok anak jalanan. Nah, kita akan lihat dalam kasus itu. Yang kedua, juga kita lihat dalam child protection atau perlindungan terhadap anak. Perlindungan terhadap anak ini juga nanti kita lihat kasus-kasus human trafficking atau juga misalnya terkait dengan uh, anak di luar nikah, dan kita lihat advokasi-advokasi itu. Nah, yang ketiga, kita akan membincang dan mendiskusikan isu terkait dengan lansia. Lansia adalah kelompok lanjut usia, atau dalam bahasa Inggris dikenal juga dengan population aging. Nah, ini penting kita diskusikan bagaimana negara mengakomodir atau memberikan sebuah perspektif perlindungan sosial bagi kelompok lansia atau population aging. Kita coba lihat beberapa negara yang sudah mengimplementasikan kebijakan negaranya dalam melindungi kelompok-kelompok lansia. Misalnya kita lihat nanti di Jepang, di negara-negara maju, misalnya di Eropa, di Jerman, di Italia, di Inggris, dan lain sebagainya. Coba kita lihat. Selanjutnya kita akan mendiskusikan dalam term cakupan dan ruang lingkup kebijakan dan perencanaan kebijakan sosial ini, kita akan mendiskusikan isu homelessness. Ini menarik untuk kita diskusikan dan bincang, karena homelessness ini merupakan cakupan yang tidak terpisah dalam isu-isu vulnerable group atau kelompok-kelompok marginal, baik di perkotaan ataupun di pedesaan. Nah, berbicara mengenai homelessness ini akan lebih luas lagi, dan tentu kita akan mendiskusikan lebih spesifik dalam hal ini. Lanjut, yang kelima, kita akan membincang dan mendiskusikan isu-isu perempuan. Nah, ketika berbicara isu-isu perempuan, tentu kita akan membincang sedikit perspektif gendernya nanti ya. Ketika berbicara isu perempuan, tentu kita akan melihat bagaimana perlindungan negara terkait dengan kelompok-kelompok perempuan. Misalnya, isu yang terbaru pada kasus ataupun yang diundang-undangkan oleh negara ini terkait dengan perlindungan kekerasan seksual. Nah, ini related ataupun berhubungan dengan isu kebijakan sosial. Nanti kita bedah kasus itu. Tentu bukan di pertemuan kali ini, kita di pertemuan selanjutnya dalam cakupan-cakupan yang lainnya, misalnya dalam model perumusan dan naskah kebijakan, coba kita lihat nanti. Nah, dalam cakupan dan ruang lingkup kebijakan sosial ini, nanti juga kita akan mendiskusikan terkait dengan isu-isu yang aktual tentunya. Selain dari 5 hal ini, dia akan mendiskusikan terkait dengan definisi dan ruang lingkup itu sendiri atau cakupan kebijakan sosial itu sendiri. Cakupannya apa saja sih dalam kebijakan sosial itu. Lalu kita juga akan membincang dan mendiskusikan terkait dengan pergeseran kebijakan sosial. Nah, ini kita akan kaji dalam perspektif literatur-literatur terbaru dan literatur internasional yang berhubungan dengan perlindungan dan kebijakan sosial itu sendiri. Ini kira-kira yang akan kita diskusikan dalam cakupan dan ruang lingkup. Selanjutnya adalah paradigma pembangunan. Di materi paradigma pembangunan, kita akan coba mendiskusikan apa itu terminologi pembangunan sosial itu sendiri. Terminologi yang berkembang hari ini misalnya terkait dengan isu development studies. Nah, ketika berbicara terkait dengan development studies, cakupannya tidak hanya berbicara mengenai ruang-ruang misalnya infrastruktur, bisa juga nanti misalnya layanan sosialnya seperti apa,
lalu bagaimana mekanisme housing terhadap kelompok-kelompok yang saya sebutkan sebelumnya dari kelompok tadi, hanya bagaimana negara mengakomodir kelompok-kelompok gelandangan dan pengemis, anak jalanan, anak pang, dan lain sebagainya. Juga kita akan membincang sedikit terkait dengan ekonomi. Ketika berbicara tentang ekonomi, ini hubungannya, erat kaitannya dengan proses community development. Nah, ketika berbicara community development, tentu perspektifnya, mafhum atau kita pahami bahwa ujung pangkal dari developmental studies itu salah satunya adalah bagaimana mampu memberdayakan kelompok-kelompok marginal tadi. Nah, ketika berbicara development studies, nanti kita juga akan melihat bagaimana pengaruh globalisasi terhadap perkembangan ilmu developmental studies. Dan kita juga akan membincang terkait dengan dilema negara kesejahteraan. Nah, coba kita lihat nanti ya. Nah, selain ini juga kita akan melihat perspektif yang ketiga dalam hal paradigma pembangunan. Kita akan melihat, mendiskusikan negara kesejahteraan. Dan model kebijakan sosialnya. Nah, kira-kira begini untuk pengantar dua hal ini. Nanti kita akan masuk ke materi selanjutnya. Di materi-materi selanjutnya kita akan bedah satu persatu apa saja yang masuk dalam model perusahaan, analisis kebijakan itu seperti apa, advokasi kebijakan sosial itu seperti apa, implementasi kebijakan sosial seperti apa, monitoring dan evaluasi kebijakan sosial itu seperti apa. Terima kasih atas atensi Anda. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah masukan atau input ilmu pengetahuan baru bagi Anda, di mana Anda hari ini sedang mendalami perencanaan kebijakan sosial. Atas perhatiannya, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.